Berikut ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di sini ada tabel, yaitu tabel jenis kesalahan dalam menolak dan menerima hipotesis nol. Baris dari tabel ini menunjukkan keputusan, yaitu menolak H0 dan menerima H0. Kolom dari tabel ini menunjukkan keadaan yang sesungguhnya, yaitu hipotesis 0 benar dan hipotesis 0 salah. Baris 1 kolom 1 adalah galat 1 atau alfa, yaitu probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Dan baris 2 kolom 2 adalah galat 2 atau beta, yaitu probabilitas menerima H0 padahal H0 salah. Menghitung alfa dan beta menggunakan uji hipotesis untuk proporsi. Alfa adalah probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Beta adalah probabilitas menerima H0 padahal H0 salah. Contoh, suatu sampel random 400 pemilih di suatu kota ditanya apakah mereka mendukung kenaikan 4% tarif listrik untuk penerangan jalan yang amat diperlukan. Bila lebih dari 220 tapi kurang dari 260 pemilih yang mendukung kenaikan tarif listrik, maka disimpulkan bahwa 60% pemilih mendukung. Pertanyaannya adalah A. Cari probabilitas melakukan galat 1 bila 60% pemilih mendukung kenaikan tarif listrik. B. Berapa probabilitas melakukan galat 2 dalam prosedur pengujian ini bila sesungguhnya hanya 48% dari pemilih yang mendukung kenaikan tarif listrik? Solusinya adalah sebagai berikut. Seperti biasa kita definisikan variabel random X. X adalah jumlah pemilih yang mendukung kenaikan tarif listrik. Hipotesisnya H0 P sama dengan 0,6 dan H1 P tidak sama dengan 0,6. Nilai kritis X terletak antara 220 dan 260. Karena N besar, yaitu 400, maka untuk menghitung galat 1 dan galat 2 digunakan pendekatan distribusi normal. Yang A. Menghitung alfa. Probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Di sini karena pendekatan distribusi normal kita hitung mu. Mu adalah N kali P. N-nya 400 dan P-nya P dari H0 karena alfa adalah probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Jadi digunakan P sama dengan 0,6. Jadi mu sama dengan 240 dan sigma sama dengan akar N kali P kali Q yaitu 9,8. Nilai kritis adalah komplement dari nilai kritis adalah X terletak antara 220 dan 260. Karena di sini menggunakan pendekatan normal dan ada di sini X 220 lebih kecil dari X lebih kecil dari 260, maka dilakukan faktor koreksi setengah sehingga intervalnya menjadi 220,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 259,5. Kita mulai menghitung alfa di sini. Alfa sama dengan probabilitas galat 1 sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 220 di mana P sama dengan 0,6 ditambah probabilitas X lebih besar sama dengan 260 di mana P sama dengan 0,6. Jadi karena probabilitas galat 1 adalah probabilitas menolak H0, ini adalah daerah kritis untuk menerima H0. Karena kita menolak H0, jadi di sini kita menghitung interval yang komplement dari nilai kritis.
menolak H0 padahal H0 benar. Jadi P menggunakan 0,6 seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan di sini dilakukan faktor koreksi setengah. Ya, jadi komplement dari interval yang ini. Komplement dari interval yang dinyatakan sebagai nilai kritis. Jadi probabilitas X lebih kecil sama dengan 220,5 sebagai pendekatan ke distribusi normal di baris kedua ini, di mana mu-nya adalah 240. Ditambah probabilitas X lebih besar sama dengan 259,5, di mana mu-nya adalah 240. Pada baris berikutnya, kita gunakan standarisasi sehingga X dikurangi mu-nya, X min mu per sigma. Mu-nya adalah 240, sigma-nya adalah 9,8. Jadi di sini dilambangkan dengan Z dan ini diperoleh min 1,99. Begitu juga di sini probabilitas Z lebih besar sama dengan 1,99. Dan yang berikutnya adalah dihitung dengan melihat nilai probabilitasnya dari tabel berdistribusi normal 01, yaitu tabel normal 01. Diperoleh alfa adalah 0,0466. Menghitung B, yaitu probabilitas menerima H0 padahal H0 salah. Jadi di sini P-nya bukan 0,6, tapi 0,48 diberikan di soal. Sehingga mu sama dengan 192 dan sigma adalah 9,99. Beta sama dengan probabilitas Galat 2, yaitu probabilitas menerima H0 padahal H0 salah. Jadi P di sini bukan yang tertulis di H0. Ya, tapi diberikan di soal. Dari baris 1 ke baris 2 dilakukan pendekatan distribusi normal, sehingga pendekatan distribusi normal dan ada faktor koreksi setengah, sehingga probabilitas X antara 220,5 dan 259,5, di mana mu adalah 192. Dan ditulis kembali dengan baris ke-3, baris berikutnya, dilakukan untuk semua ruas X. Jadi di sini X min mu per sigma. Begitu juga yang ini 220,5 dikurangi 192 dibagi sigma yaitu 9,99. Demikian juga yang ruas di kanan. Dan ini dilambangkan dengan Z seperti biasa, sehingga probabilitas Z terletak antara 2,85 dan 6,76, disesuaikan dengan yang diketahui pada tabel distribusi normal. Jadi probabilitas Z kurang dari 6,76 dikurangi probabilitas Z kurang dari 2,85. Ini nilai ini sangat besar, di tabel mungkin tidak terlihat, jadi probabilitas Z kurang dari suatu nilai yang lebih besar dari 3 itu adalah 1. Jadi 1 min probabilitas Z kurang dari 2,85. Hasilnya adalah 0,002. Contoh berikutnya. Suatu jenis deterjen baru diduga dapat mencuci bersih 70% dari bercak pada pakaian. Untuk menguji dugaan ini, deterjen ini digunakan pada 12 bercak yang dipilih secara acak. Bila kurang dari 11 bercak yang hilang, maka dugaan kemampuan deterjen tersebut dapat mencuci 70% dari bercak pakaian diterima.
Hitunglah galat 1 dengan menganggap bahwa P sama dengan 0,7. Hitunglah galat 2 jika ternyata P sama dengan 0,9. Definisikan X adalah banyaknya bercak pakaian yang berhasil dicuci. Hipotesisnya, H0 P sama dengan 0,7 dan H1 P lebih besar dari 0,7. Nilai kritisnya adalah 11. Diketahui dari soal. Sehingga alfa sama dengan probabilitas galat 1, yaitu probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Nilai kritis di sini adalah 11. Dan kita punya H1 P lebih besar dari 0,7. Sehingga kita menolak H0 adalah nilai dari H1. Di sini P lebih besar dari 0,7. Atau X lebih besar sama dengan 11. Di mana P adalah sesuai dengan di H0. P sama dengan 0,7. Di sini N cukup kecil, 12, sehingga tetap menggunakan tabel distribusi binomial. Probabilitas X lebih besar dari 11 berarti 11 dan 12, karena di sini hanya ada 12 bercak yang dipilih secara acak. Kita bisa menghitung menggunakan rumus binomial untuk X sama dengan 11 ditambah untuk X sama dengan 12. Atau jika ingin melihat tabel distribusi binomial, bisa dihitung 1 dikurangi probabilitas binomial untuk X 0 sampai 10. Sehingga diperoleh 0,085. Karena di tabel biasanya terlihat nilai kumulatif. Beta, untuk yang B, beta adalah probabilitas galat 2. Probabilitas menerima H0, padahal H0 salah. Jadi di sini P-nya 0,9 bukan 0,7 diberikan di soal. Dan X-nya kurang dari inkomplement dari H1, X kurang dari 11. Diperoleh dari tabel distribusi binomial 0,341. Video ini diproduksi oleh Program Studi Statistika Departemen Matematika FMIPA UI dengan bantuan dana DP ASDP. Terima kasih.